Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, warga Indonesia dimanapun berada. NKRI tetap harga mati. Beberapa hari yang lalu sempat viral tentang pernyataan Arteria Dahlan di dalam rapat Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung yang mengeluarkan statement atau kritikan terhadap Kajati yang menggunakan bahasa Sunda di dalam rapat kerja. Nah, untuk kawan-kawan semuanya, sebelum saya berkomentar lebih jauh, mari kita saksikan video originalnya, kemudian kita simpulkan apakah pernyataan Arteria Dahlan ini menyangkut pelecehan terhadap suku Sunda atau penistaan terhadap suku Sunda. Dari video nanti yang saya tayangkan cuplikannya, kita semua bisa mengambil keputusan, kita semua bisa mengambil penilaian. Tapi saran saya, sebelum kita menyaksikan videonya, lebih baik kita sambil ngopi. Salam sejahtera. Mari kita saksikan. Berikut mengenai penanganan mafia tanah. Pak Jaksa Agung nggak usah banyak-banyak. Pak Jaksa Agung main di Jakarta dan di Bali, Pak. Mafia tanahnya luar biasa. Ini nggak usah lah. Di Bali itu pemilik tanah yang membangun rumah sekarang masuk penjara, Pak. Masuk penjara. Dipenjarain sama siapa? Sama orang yang minta kerja sama dia, keponakannya sendiri. Saya sudah bawa juga teman-teman Komnas HAM, bahkan teman-teman dari dunia internasional, Pak, beberapa pemerhati hukum untuk mencermati kasus ini, Pak. Saya mohon juga di backup. Itu ada kajarinya namanya Ketut, ngaku-ngaku orangnya Pak Jambin lagi. Kacau itu, Pak. Itu di tempat di Bali udah buat masalah beberapa kejari dia, Pak. Sekarang buat masalah lagi. Saya hanya lihat keberpihakannya. Kalau memang serius, itu dipindah. Nggak beres itu. P21 kurang dari 24 jam. Tahap 2-nya 2 hari atau berapa hari. Nah, mafia tanah ini sama, Pak. Di polisi saya juga bilang Kapolresnya juga bermasalah. Jadi kita bukan hanya di kejaksaan, kami mohon ini dicermati betul, Pak. Kita akan bawa pemerhati dan pegiat HAM internasional khusus untuk tanah terkait dengan salah tanah di Bali, Pak. Mafia pelabuhan. Saya minta Bapak jaga di Batam aja, Pak. Masalah biaya masuk. Jadi satu-satu pilot project-nya, Pak. Ya. Untuk tekstil, elektronik, dan rokok. Ini pelabuhan-pelabuhan tikus dan petanya nanti saya kasih ke Bapak. Masih belum, yang kemarin ketangkep 2 masih belum, Pak. Ya, Pak. Ini kita mohon sekali. Untuk mafia pupuk. Ini permintaan dari Ibu Ketua DPR, Pak. Mafia pupuk, Pak. Kemarin ada kunjungan beliau ke Nganjuk. Semua petani itu menjerit. Pupuk orang Jawa Timur ini kaya-kaya. Kami tidak butuh pupuk yang bersubsidi. Tapi pada waktunya, pupuknya hadir, Pak. Pupuknya nggak hadir. Pada saat dibutuhkan, kita mau beli mahal pun pupuknya nggak ada, Pak. Nah, kami mohon panggil itu pupuk Indonesia, Pak. Panggil distributornya. Ini udah mainannya udah nggak kita bisa tolerir lagi, Pak. Sekarang Bapak tahu harga bawang merah di Nganjuk berapa, Pak? Hancur. Kualitas kurang. Ya kualitas kurang karena pupuknya juga kurang bagus. Harga ada margin yang dimainkan oleh pemain-pemain nasional. Mafia sembako, Pak. Ini kan sesuai sama Bapak, saya ngasih ngarahan aja, Pak. Ini kita nggak hanya bicara spek. Kita bicara yang namanya markup. Kita bicara yang namanya project fiktif. Kita bicara yang namanya skema pembiayaan. Kita tender, orang nggak ada yang bisa masuk ke sana, Pak. Karena persyaratannya tidak memungkinkan bagi beberapa orang, sehingga yang masuk dia sendiri. Nah, kami mohon juga dicermati. Masalah kelangkaan BBM yang Bapak katakan tadi, Pak. Kata-kata yang Pak, tegas, solar itu susah. 90 km dari Jakarta, Pak. Udah susah solar. Situasi udah ngantri. Situasi dunia indah ini kelihatannya di sini aja, Pak. Melihat Solar kondisi susah. Nah, kami mohon, Pak, yang solar di dalamnya yang di Sumatera ternyata itu, Pak, banyak beresin mafia-mafia aja. hukum. Kalimantan, hukum. beresin aja. Orang ngantri 2 hari untuk Lanjut solar. kita saksikan.
Nah, tapi saya salut sama Ini Pak supaya Jokowi. bisa Pak Jokowi berpikir lebih jernih, progresif lagi supaya daripada bisa dia mengambil jagain yang sikap seperti dan itu. kesimpulan Nggak usah ada yang subsidi. jernih, Nah, tidak tapi masuk sebelum ke itu, dalam Pak, kami mohon sekali provokasi politik yang rantai-rantai yang dapat subsidi yang ini memecah belah diidentifikasi dulu, Pak. Karena kalau kebijakan ini diambil semuanya pakai Pertamax, rakyat tuh rugi juga. Nah, kita mohon yang melakukan permainan ini dihukum semua, Pak. Kalau Bapak nggak ada namanya, ntar saya kasih namanya, Pak. Mafia tambang. Saya kasih minta satu pilot project Kalimantan Selatan, Pak. Ini carut marut. Yang namanya kawasan hutan, yang namanya kawasan kebun, yang namanya alih fungsi lahan ini nggak ada. Berantakan semua lah. Kita punya BPN juga seperti itu. Kami mohon ESDM, BPN, KLHK, Pertanian, dan Pemda di sana dipanggilin semua, Pak. Nanti kita akan kasih tahu di mana letak permasalahannya. Ini bukan isunya sederhana tumpang tindih lahan, nggak ada, Pak. Ini isunya udah isu nasionalisme, Pak. Bagaimana rampok atas nama merah putih. Rampok atas nama merah putih. Ini udah konyol semua, Pak. Berikut yang dikatakan sahabat saya, Satgas 53. Arahan Pak Jokowi, Pak. Bapak ini membentuk setelah diberikan arahan oleh Pak Presiden pada Raker tahun 2020. Pak Presiden minta agar pengawasan dan penegakan disiplin internal jaksa itu diperkuat. Kenapa? Karena Korps Adiaksa dianggap sebagai wajah penegakan hukum Indonesia, Pak, di mata dunia internasional. Artinya dunia internasional melihat jaksa itu udah bagus, Pak, di zamannya Pak Jaksa Agung. Betul, Pak. Ini pengakuan internasional itu. Nah, Satgas bertujuan mengoptimalkan pengawasan internal, pencegahan, melakukan deteksi dini terhadap oknum jaksa. Tapi saya minta, Pak, ini akan tidak efektif. Kenapa? Karena pelapornya tidak dilindungi, Pak. Justru pelapor-pelapor yang Satgas 53 itu dihajar balik oleh jaksa-jaksanya Bapak. Sekarang ini pelapor-pelapornya, Pak, lead-nya cuma seminggu langsung dik, Pak. Langsung diancam mau ditahan. Saya kasih contoh, Hieronymus di NPT. Dia ini, Pak, lihat diperas ekspresinya, sama jaksa yang namanya dengarkan Kundrat dialognya, Mantolas. Kasih di Kajati NTT. teliti Ini yang Yulianto perkataan ribut. yang Nanti saya disampaikan buktikan Arteria faktanya. Dahlan. Ya. Dia selalu diancam untuk diberikan surat panggilan. Sudah nyetor 100 juta itu 20 kali. Akhirnya dia nyerah, Pak. Saya nyerah, Pak. Saya laporkan ke Satgas 53. Apa yang terjadi, Pak? Tiba-tiba sekarang si Hieronymus ini, Pak, dipanggil sama Kajatinya. Lead sebentar, langsung dik, Pak. Saya minta ini yang kayak gini jangan kejadian. Orang jadi takut ngelapor, Pak. Dan sudah diancam, ini besok mau masuk ditahan, Pak. Kami mohon sekali, ini bisa dijadikan, kalau Bapak nggak usah banyak-banyak, ini selesai, kita yakin lama kerjanya Pak Kejaksaan ini. Berikutnya, di Padang Sidempuan, sama juga. Kepala Dinas juga melapor ke Satgas 53, Pak. Malah sekarang babak belur, dilaporin balik, balas dendam jaksanya, sekarang diperiksa dan diancam mau ditahan. Ini kan bisa kita pakai konsep yang namanya whistleblower, Pak. Whistleblower di rezim hukumnya internasional, Pak. Dia dilindungi oleh hukum. Dan mudah-mudahan Pak Jaksa Agung bisa membantu. Ini ada suratnya, Pak. Pemirsa, Minta ini ampun ke detik Kejaksaan. terakhir, Arteria Dahlan Ini juga, Pak, surat, Pak. menyampaikan kritik statement terhadap Berikutnya udah hampir habis, Pak. Kajati yang berbahasa Saya minta Sunda. betul kita Dengarkan baik-baik. profesional. Saya sama Pak JA ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Ganti Pak itu. Ganti Pak itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu, Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Ya. Nah, Sahaya Pak, teter. terakhir Pak Jaksa Agung, terakhir Paling jujur nih teman. Pak Jaksa Agung ini terakhir. Saya minta betul Pak Kapus Penkum,
ini Pak Kapuspen, ada pasal 8A yang diberikan DPR kepada Jaksa Agung dan institusi kejaksaan. Apa itu? Dalam menjalankan tugas dan wewenang, jaksa beserta anggota keluarganya, Pak, berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, membahayakan jiwa, membahayakan harta benda. Ini hadiah, ini sekaligus juga pemberian DPR, ini tolong diumumkan kepada publik, Pak. Kami juga mohon sekali, ini bukan hal yang gratisan. Kita minta Diaksa, Adiaksa bisa tahu dan bisa berbuat sebagaimana tagline kita, Satya Adi Wicaksana. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, semuanya sudah mendengarkan argumen atau pembicaraan yang disampaikan Arteria Dahlan dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mencerna dengan baik, berpikir jernih, kepala dingin, dan tentunya kita seruput kopi dulu biar adem. Di dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung, secara umum Arteria Dahlan memang menyoroti terkait adanya mafia hukum di dalam kejaksaan, sehingga apa yang disampaikan, kalimat yang disampaikan, argumen yang disampaikan memang perlu penyampaian yang cukup tegas, bahkan keras. Hanya saja memang secara psikologis, karena dari awal Arteria Dahlan menyampaikan argumen dengan cukup keras, emosionalnya terbawa pada saat melakukan kritik terhadap pejabat atau kajati yang menyampaikan di dalam rapat dengar pendapat atau di dalam rapat kerja dengan berbahasa Sunda, sehingga muncul kalimat ganti. Sebenarnya dari sisi kritiknya bagus dalam arti bahwa kita Indonesia di dalam rapat kerja tidak menutup kemungkinan bahwa ada pejabat-pejabat yang tidak bisa berbahasa Sunda, tidak mengerti bahasa Sunda, sehingga Arteria Dahlan menyampaikan kritik itu. Namun memang seharusnya Arteria Dahlan mampu memainkan emosionalnya, tingkat emosionalnya, sehingga apa yang dilontarkan dengan kalimat ganti cukup menyampaikan permohonan kepada Kejaksaan Agung untuk menegur anak buahnya, memperbaiki cara berkomunikasi di saat melakukan rapat kerja. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kenapa harus memperbaiki cara komunikasi? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam rapat kerja itu banyak saudara kita yang hadir dari luar etnis Sunda, sehingga apapun yang disampaikan, manakala bahasa penyampaian materinya mampu dipahami oleh semuanya, insya Allah tidak akan terjadi salah persepsi, sehingga kata-kata yang dilontarkan itu tidak menyinggung perasaan etnis Sunda, tetapi juga sebuah pembelajaran sebenarnya kepada pejabat daerah, pejabat pemerintah, pejabat pusat yang notabene adalah kaum intelektual yang seharusnya mampu menempatkan diri. Dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita melakukan rapat, sehingga kita membaca situasi. Harusnya bisa membaca situasi. Oh, ini orang Sunda, oh ini orang Jawa, oh ini orang Batak, oh ini orang Bugis, oh ini orang Irian Jaya. Bagaimana kita cara menyampaikannya supaya mereka semua yang hadir mengerti? Dengan bahasa Indonesia lah, baru dimengerti. Dan dibalik itu, kami sebagai warga etnis Sunda yang ada di Kabupaten Brebes, tepatnya di Jawa Tengah, justru dengan adanya statement yang dilontarkan oleh Arteria Dahlan, sangat-sangat mengucapkan terima kasih. Kenapa? Dari statement itulah yang kemudian viral,
yang kemudian menumbuhkan idealis kesundaannya, idealis kesukuannya terhadap warga kami, warga Sunda yang ada di Jawa Tengah. Contoh, dengan adanya statement dari Arteria Dahlan itu, warga kami yang mayoritas urban, terutama ke kota Jakarta, kemudian pulang dari sana, mereka membawa bahasa Betawi, lu gue. Tetapi dengan terjadi seperti ini, viralnya kejadian seperti ini, alhamdulillah saat ini warga kami yang berbahasa Sunda di Jawa Tengah kembali dengan menggunakan bahasa Sunda, bahasa daerah, bahasa idealis, bahasa suku kami yang notabene adalah warga Sunda. Saya yakin apa yang disampaikan Arteria Dahlan tidak ada niatan dari dalam lubuk hati untuk menjatuhkan salah satu etnis, yaitu etnis Sunda, untuk menistakan salah satu etnis, untuk melecehkan salah satu etnis, khususnya etnis Sunda. Sisi lain yang perlu kami sampaikan bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada Arteria Dahlan karena saat ini dengan viralnya video tersebut, warga kami di Jawa Tengah yang berbahasa Sunda, yang berbudaya Sunda, yang masuk di dalam suku Sunda, saat ini mereka sudah berani tepuk dada. Aing orang Sunda, aing bahasa Sunda, aing etnis Sunda. Salam sehat untuk kita semua, salam jaya untuk Indonesia, NKRI tetap di hati, merdeka.